teman-teman UMKM sebenarnya bisa menaruh istilahnya bisnis mereka, aplikasi mereka di cloud provider. Nah, cloud provider ini ya menaruh perangkatnya di salah satu data center seperti kami. Kita ngomongin soal keamanan dan juga pasti ini kan bersangkutan dengan meyakinkan para konsumennya gitu, para penggunanya. Dari ini, area 31 gitu, meyakinkan para konsumennya soal keamanan seperti apa. Ini cukup susah gitu karena pada akhirnya kembali kepada kepercayaan si konsumen kepada si perusahaan gitu kan. Nah, dari area 31 ini kemudian meyakinkan kepada para konsumennya seperti apa? Aku boleh koreksi sedikit dari omongan positif sedikit ya. Oke. Kenapa itu? Tadi begini. UMKM sebenarnya butuh. Nah, kenapa saya bilang gitu? Jadi gini, mungkin banyak teman-teman yang pasti juga aware tentang cloud. Ya, istilah cloud ya. Cloud computing cloud computing kan ada beberapa mungkin yang cloud provider yang terkenal di dunia. Ya, mungkin enggak tahu saya tanpa sebut merek misalnya ya beberapa pasti teman-teman tahu lah, Google kayak dan lain-lain. Nah, cloud ini sebenarnya itu apa? Sebenarnya cloud ini adalah menyediakan suatu tempat untuk menyimpan data mereka, tapi data center di mana nggak tahu. Taunya ya cuma nyimpannya di cloud. Ya pokoknya dia punya file itu bisa berbentuk apapun, mau filenya mau website dia atau aplikasi dia masukin aja, klik langsung masukin ke cloud, gitu ke cloud. Nah, kalau teman-teman UMKM sebenarnya bisa menaruh istilahnya bisnis mereka, aplikasi mereka di cloud provider. Nah, cloud provider ini ya menaruh perangkatnya di salah satu data center seperti kami. Gitu. Jadi itu sambungannya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kami juga area 31 data center kami juga bisa dipakai oleh teman-teman UMKM. Gitu. Nah, jadi itu yang mungkin sisi yang saya perlu clarify sedikit. Oke. Berarti yang penting kalau punya website, ya butuh data center. Butuh data center, kita mungkin akan lebih aware, lebih merasa safe gitu kalau kita tahu kita nyimpennya di mana gitu kali ya. Itu policy masing-masing cloud provider, ada yang membuka data center di mana, ada yang tidak biasanya gitu. Jadi paling mereka juga paling cuma menyebut bahwa ada di Indonesia gitu. Kalau itu yang pemain yang global ya. Tapi kalau pemain lokal sih biasanya sih menyebut teman-teman data center yang di Indonesia. Kenapa? Karena untuk memberikan jaminan keamanan itu. Karena area 31 itu memang di market terkenal karena kita salah satu yang aman lah. Gedungnya tadi saya udah sampaikan kan, gedungnya sendiri aja aman. Jadi teman-teman cloud kalau menaruh perangkat mereka di kami, ya mereka juga merasa lebih aman, lebih safe lah ya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya tadi soal kepercayaan. Pastinya ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Michael, udah banyak yang percaya area 31 ini terpercaya gitu. Membangun kepercayaan itu kan membutuhkan waktu gitu ya. Betul. 20 tahun gitu kan dari tahun 2022 sampai 2023. Proses membangun kepercayaan kepada para konsumen seperti apa yang udah dilakukan? Kami selalu menjamin bahwa SLA kami tinggi. SLA itu apa? Service Level Agreement. Nah, Service Level Agreement saya itu 99.99%. Jadi percaya dirinya ya, luar biasa itu kita jamin uptime-nya seperti itu. Tapi sebenarnya in theory kita sebenarnya harusnya menyediakan 100%. Cuman kan tahu masalah legal kan kita tidak bisa menjamin 100% ya. Itu hanya legal aja. Tapi sebenarnya in theory, bukan in theory. In prakteknya kita harus menyediakan 100%. Di mana bisa 0,01% kita bisa mati? Nggak boleh. Di data center itu tidak boleh mati. Karena tadi dikit aja off, uang juga ikutan off gitu. Itu satu, uang. Kedua, perangkat IT itu, terutama database ya, itu sensitif sekali. Karena begitu dia shutdown dengan sendirinya, itu bisa menyebabkan error. Nah, kalau sampai error, database itu bisa korup. Ya, kalau bisa korup berarti datanya bisa rusak ya dalam arti ya. Kalau rusak gitu, bisa bahaya dong. Bayangin kita punya data transaksi customer segala, kalau misalnya rusak atau hilang, tanggung jawab kita sebagai perusahaan bagaimana gitu. Itu kan bahaya sekali ya. Jadi ke sovereignty of data itu sangat-sangat penting gitu loh.
Nah, itu satu. Jadi memang kepercayaan tentang keamanan itu harus dibangun dari sisi infrastruktur yang kita investasikan. Infrastruktur pertama Ya, yang bakal dilihat sama klien betul. gitu ya. Jadi kayak di area 31 di Cimanggis, kami menyediakan UPS redundant. Genset juga redundant. Redundant itu apa artinya? Artinya ada backup. Oke. Jadi backupnya pun bukan satu gitu loh. Kadang-kadang bisa sampai 2. Itu backupnya ya. Backupnya. Oke. Kalau satu mati masih ada satunya, satu mati ada satunya. Contoh kenapa saya bilang gitu? PLN aja saya mendatangkan dari 2 gardu yang berbeda. Satu dari gardu Cimanggis, satu dari gardu Cibinong. Oke. Nah, jadi kalau gardu Cimanggis ada masalah, masih ada gardu Cibinong. Oh. Oke. Nah, kalau dua-dua bermasalah, masih ada genset saya. Jadi 3 backup ya. Ada 3 Jadi backupnya. 3. Jadi sumber listrik pun ada 3 gitu loh. Ini semua tidak boleh fail. Kalau maksudnya bersamaan ya, harus ada bisa saling backup lah gitu. Jadi inilah pentingnya data center, makanya kita bisa menyediakan layanan sampai 100% gitu secara praktek gitu.